never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Untuk kali ini akan membahas sistem pencatatan akuntansi di Indonesia. Setelah pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sistem pencatatan tunggal. Sistem pencatatan tunggal adalah pencatatan transaksi keuangan yang hanya berpengaruh pada kas dan pencatatan transaksi pada bagian lain, seperti kewajiban dan ekuitas akan dipisahkan pada bagian lain. Sistem pencatatan tunggal biasa digunakan dalam bisnis kecil karena tidak membutuhkan kontrol keuangan. Di sini bisa kita lihat kelebihan dan kelemahan sistem pencatatan tunggal. Kelebihan dari sistem pencatatan tunggal yang pertama, pencatatan transaksi sangat sederhana, mudah dalam penyimpanan dokumen, dan tidak membutuhkan keahlian khusus. Biaya penggunaan relatif rendah, laporan keuangan dapat digunakan untuk menghitung dan mengajukan kredit. Kekurangan dari sistem pencatatan tunggal adanya kesulitan dalam mengecek validitas dan akurasi pencatatan setiap transaksi keuangan. Lalu yang kedua, adanya kesulitan dalam mengontrol setiap transaksi keuangan yang terjadi. Dan yang ketiga, informasi keuangan yang diolah dan dihasilkan jauh lebih sedikit sehingga menyulitkan pengguna laporan keuangan. Kita akan lihat sistem pencatatan berikutnya, ada sistem pencatatan ganda atau double entry. Sistem pencatatan ganda adalah pencatatan transaksi keuangan yang memiliki dua efek secara bersamaan dan menghasilkan total nilai yang seimbang pada kolom debit dan kredit. Sistem pencatatan ganda biasa digunakan dalam bisnis yang melakukan banyak transaksi berhubungan dengan utang dan piutang, serta menghasilkan laporan laba atau rugi dan laporan posisi keuangan atau neraca. Kita akan lihat kelebihan dan kelemahan sistem pencatatan ganda atau double entry. Kelebihannya, catatan keuangan lebih akurat, seimbang, dan minim kesalahan. Lalu yang kedua, kesalahan pencatatan dan kecurangan dapat dideteksi karena data yang digunakan lebih lengkap. Informasi keuangan dapat dipahami oleh pemegang kepentingan, sedangkan kekurangan, data yang dicatat memiliki kerumitan, tidak semua orang memiliki keahlian menggunakan sistem ganda sehingga dibutuhkan tenaga tambahan untuk menerapkan sistem ini. Kompleksitas sistem ganda membutuhkan waktu yang tidak sedikit dalam proses verifikasi data. Tetapi yang digunakan di Indonesia, sistem pencatatan yang biasa dipakai untuk pencatatan akuntansi yaitu sistem pencatatan ganda atau double entry. Sejarah perkembangan akuntansi. Menurut para ahli ekonomi, akuntansi sudah ada sejak manusia mengenal uang sebagai alat pembayaran yang sah. Pada tahun 1494, Luca Pacioli memodifikasi akuntansi melalui ulasan sistem pembukuan perpasangan atau bookkeeping dan prinsip debit kredit. Sistem yang diperkenalkan meliputi banyak siklus akuntansi yang relevan sampai saat ini. Pembahasan tersebut dituangkan dalam buku Summa de Arithmetica, Geometry, Ratio, and Proportion. Dalam buku tersebut, Pacioli mengajarkan bahwa jumlah pada sisi debit atau sebelah kiri harus sama dengan jumlah pada sisi kredit atau sebelah kanan, agar dapat dikatakan seimbang atau balance. Buku tersebut kemudian tersebar di Eropa Barat dan dikembangkan oleh pengarang lain.
Sistem pembukuan berpasangan tersebut selanjutnya berkembang dengan nama asal negara pengembang sistem, antara lain sistem Belanda, sistem Inggris, dan sistem Amerika Serikat. Sistem Belanda dikenal dengan sistem kontinental, sedangkan sistem Inggris dan Amerika Serikat dikenal dengan sistem Anglo-Sakon. Pada abad ke-19, sistem atau teori Anglo-Sakon dipatenkan oleh Amerika Serikat dan menjadi lebih komprehensif sehingga menghasilkan teori akuntansi modern. Pada dasarnya, teori akuntansi modern adalah bentuk transformasi teori Anglo-Sakon dengan pengaplikasian teknologi dan perangkat lunak. Teori akuntansi modern membawa banyak perubahan dari sisi efisiensi dan efektivitas pengolahan data keuangan. Oleh karena itu, perkembangan teknologi komputer menyebabkan pengaplikasian teori Anglo-Sakon menjadi lebih mudah dan paling banyak digunakan. Selanjutnya, perkembangan akuntansi di Indonesia. Yang pertama, periode kolonial. Periode kolonial dimulai sejak kedatangan Belanda ke Indonesia pada abad ke-16. Pada saat itu Belanda membentuk perserikatan dagang dengan nama VOC. Setiap gubernur jenderal VOC mewajibkan para perusahaan yang berserikat dengannya membuat pembukuan untuk mencatat penerimaan uang, jumlah pinjaman, dan jumlah uang yang diperlukan untuk biaya operasional. Oleh karena itu, para pedagang Indonesia yang terlibat pada transaksi tersebut mulai mengenal dan mempelajari pembukuan transaksi keuangan. Lalu yang kedua, periode sistem kontinental. Pada tahun 1747, perkembangan sistem akuntansi di Indonesia ditandai dengan ditemukannya sistem pembukuan pada perusahaan Ampion Society di Jakarta. Perusahaan tersebut menggunakan sistem pembukuan double entry yang diterapkan pada masa penjajahan Belanda. Setelah itu pada tahun 1870 Undang-Undang Tanam Paksa dihapuskan. Akuntansi pun berkembang pesat di Indonesia karena banyak investor Belanda yang menanamkan modal dan mengembangkan bisnis di Indonesia. Pembukuan berpasangan yang diterapkan pada periode ini mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan menggunakan sistem kontinental. Yang ketiga, periode sistem Anglo-Sakon. Faktor utama yang menyebabkan perubahan sistem pembukuan dari sistem kontinental menjadi sistem Anglo-Sakon adalah konfrontasi Irian Barat tahun 1950. Peristiwa tersebut berdampak pada penarikan kembali pelajar Indonesia yang menempuh studi di Belanda. Pelajar Indonesia selanjutnya memilih melanjutkan studinya ke Amerika Serikat dan mempelajari sistem Anglo-Sakon. Akhirnya, sistem Anglo-Sakon mulai diterapkan di Indonesia bersamaan dengan berkembangnya penanaman modal asing. Lalu yang keempat, periode kemerdekaan. Sistem Anglo-Sakon mampu diadaptasi dengan baik karena tidak memerlukan banyak penyesuaian dengan sistem kontinental dari Belanda. Ilmu akuntansi akhirnya digencarkan dalam institusi pendidikan di Indonesia setelah periode kemerdekaan. Institusi pertama yang membuka jurusan akuntansi adalah Universitas Indonesia tahun 1952, dilanjutkan dengan beberapa universitas lainnya. Sejak saat itu, banyak perguruan tinggi yang membuka jurusan akuntansi dengan berbagai program khusus. Pada tahun 1995, Indonesia memberlakukan regulasi mengenai akuntansi dan pelaporan keuangan di dalam Undang-Undang Pasar Modal. Regulasi akuntansi tersebut dapat diterapkan oleh berbagai lembaga sesuai dengan bidang usahanya. Itulah tadi pembahasan kita tentang sistem pencatatan di Indonesia, ada single entry dan double entry. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.